Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Semoga di pagi yang ceria ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Karena itu silakan adik-adik buka halaman 118. Sebelum Bapak menjelaskan materi tema 2 subtema 3 pembelajaran 3, terlebih dahulu Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu membuat poster tentang cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. 4. Siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan menggunakan kata baku. Oke anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan buku kalian halaman 118. Nah, di situ ada teks. Bapak bacakan ya. Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Nah, lalu bagaimana cara melestarikan tumbuhan dan hewan? Coba kalian perhatikan. Cara melestarikan tumbuhan yang pertama tebang pilih, yaitu penebangan terhadap pohon disertai dengan penanaman bibit yang baru. Yang kedua, reboisasi, yaitu tindakan penghijauan kembali terhadap hutan yang gundul sehingga kerusakan hutan dapat diperbaiki. Yang ketiga, cagar alam. Nah, kemudian cara melestarikan hewan yang pertama, pembuatan cagar alam dan suaka marga satwa. Yang kedua, pembuatan undang-undang perburuan. Undang-undang ini mengatur tentang larangan perburuan. Yang ketiga, pembuatan tangga ikan di daerah perairan sungai. Tujuannya adalah untuk melindungi dan meningkatkan populasi ikan. Dan tentunya masih banyak lagi cara lain untuk melestarikan tumbuhan dan hewan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebagai warga negara kita harus ikut serta melestarikan tumbuhan dan hewan. Nah, kita bisa menggunakan cara seperti membuat poster atau spanduk yang isinya berupa ajakan kepada masyarakat untuk melestarikan tumbuhan dan hewan. Nah, contohnya kalian lihat di halaman berikut. Nah, di sini ada 2 poster. Nah, kalian perhatikan. Nah, ini contoh poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, kalian kalau ada waktu boleh membuat poster yang isinya tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Oke, anak-anakku sekalian, perhatikan lagi halaman berikutnya. Nah, di sini ada teks bacaan. Silakan kalian baca teks tersebut. Kalau di buku adanya di halaman 119. Nah, dari teks tersebut kita bisa mencari atau menemukan informasi penting. Untuk menemukan informasi penting, kita bisa menggunakan beberapa kata tanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, contohnya di sini Bapak sudah menuliskan di halaman berikut ini. Perhatikan coba. Kata tanya untuk menemukan informasi dari teks bacaan. Nah, 1, apa? Untuk mengetahui hal yang terjadi dalam sebuah cerita. Siapa? Untuk mengetahui tokoh dalam sebuah cerita. Kapan? Untuk mengetahui waktu ketika peristiwa terjadi. Di mana? Untuk mengetahui tempat ketika peristiwa terjadi. Mengapa? Untuk mengetahui sebab peristiwa terjadi.
bagaimana untuk mengetahui proses peristiwa terjadi. Nah, di sini di halaman berikutnya ada peta pikiran. Nah, di sini ada beberapa kata tanya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, kalian disuruh untuk membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya tersebut. Jadi kalian buat kalimat tanya. Ingat, ketika kalian membuat kalimat tanya, kalian harus menggunakan kata-kata baku. Nah, di sini Bapak di halaman berikutnya coba perhatikan, ada beberapa contoh kalimat tanya yang menggunakan kata tanya yang tadi kita bahas. Nah, contohnya kata tanya apa? Apa sebutan bagi bendera nasional Indonesia? Jawabannya, sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Siapa yang membuat bendera pusaka? Jawabannya, bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Kapan sangsaka merah putih dibuat? Sangsaka merah putih dibuat pada tahun 1944. Kata tanya berikutnya adalah kata tanya di mana? Di mana disimpan sangsaka merah putih? Sangsaka merah putih disimpan di Museum Nasional. Kemudian kata tanya mengapa dan bagaimana, di situ belum dibuat kalimat tanyanya. Silakan kalian buat kalimat tanyanya menggunakan kata tanya mengapa dan kata tanya bagaimana, kemudian kalian jawab sendiri. Oke anak-anak, itu saja materi yang Bapak sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk mencuci tangan setiap hari dan mengenakan masker ketika kalian berpergian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.